Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita awali dulu pertemuan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah. Jadi sebelum kita mulai, jadi ini cara belajar baca kitab kuning ya. Tapi itu warnanya putih itu karena fotokopian ya. Jadi kitab kuning itu kitab yang tidak ada harokatnya. Nah, kalau sudah ada harokatnya itu namanya bukan kitab kuning. Nah, untuk memberi makna, arti kitab kuning ini ada berbagai cara. Yang pertama mengartikan secara salafi. Biasanya kalau pondok itu namanya pondok salafiyah. Ya, pondok salafiyah itu awal-awalnya pusatnya di Tebuireng, Jombang dan juga di Rembang. Jadi kalau di Tebuireng Jombang itu kiainya Muhammad Hashim Asy'ari. Kalau yang di Rembang itu Kiai Bisri Mustafa. Nah, itu yang mengajarkan arti pondok-pondok salafiyah dengan khas bahasa Jawa. Karena itu untuk memberikan arti itu di situ ada ini sebagian, besok kita tambah kode-kode cara memberi arti. Kode-kode ini biasanya diletakkan di atas kata. Jadi di atas kata. Ada di atasnya itu mem. Mem itu artinya utawi. Mubtada. Mubtada itu subjek. Kemudian ada kha. Nah, itu. Kha itu artinya iku. Ini berarti khobar. Khobar itu artinya predikat. Kemudian ada lagi fa. Fa itu artinya sopo atau opo. Untuk yang berakal itu sopo, yang tidak berakal opo. Ini namanya fa'il, pelaku, pekerjaan, pelakunya. Kemudian ada lagi nun panjang, nah.
itu artinya sama dengan fa itu. Opo atau sopo. Itu artinya naibul fa'il. Naibul fa'il itu untuk kata kerja pasif. Dipukul. Nah, siapa yang dipukul? Muhammad. Nah, itu Muhammad itu diberi nun panjang di atasnya. Itu berarti menunjukkan opo atau sopo. Kalau binatang ya opo. Dipukul. Apa yang dipukul? Nah, anjing. Berarti opo. Kalau dipukul, siapa yang dipukul? Orang. Ya, namanya sopo. Itu ya. Kemudian ada lagi sin. Sin itu ya sama. Opo atau sopo, cuma sin itu artinya isim. Isimnya kana dan jajarannya. Jadi karena ada kana itu punya teman-teman serentetan, itu punya isim, punya khobar. Juga inna, anna dan seterusnya itu juga punya isim, punya khobar. Kemudian ada lagi memfa. Memfa itu artinya ing. Ing itu artinya maf'ul bih, objek. Jadi kalau jadi objek itu atasnya diberi memfa. Nah, memfa itu artinya ing. Ing itu bisa pada gitu. Kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia itu agak kurang gitu kan. Kemudian ada tok. Tok itu artinya kelawan. Kelawan itu ya dengan. Itu artinya maf'ul mutlak. Tok. Kemudian ada dho. Dho itu artinya ing dalem. Ing dalem itu jabatannya namanya maf'ul fih atau disebut dengan dzaraf. Dzaraf itu ya keterangan. Kemudian ada ain. Ain itu artinya kerono. Karena itu artinya maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Ya, kalau yang di madrasah-madrasah biasanya akan diajarkan itu ada maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul fih. Kemudian nun. Nah, nun artinya kang. Itu kedudukannya menjadi sifat. Naat. Naat itu ya sama dengan sifat. Sifat. Naat. Jadi contohnya di situ di halaman pertama 2 pekan yang lalu itu muqaddimatun. Jadi muqaddimatun itu menjadi khobar. Jadi Nah, mubtada'nya di mana? Mubtada'nya dibuang. Karena itu muqaddimatun. Kalau mubtada itu diberi al muqaddimatu, itu mubtada. Jadi karena mubtada itu harus ada alnya. Tapi kalau khobar, keterangan, predikat, itu tidak boleh diberi al. Nah, karena itu kalau ada orang nulis pertama di atas, nulis al muqaddimah, lah itu salah. Itu salah. Jadi tidak boleh diberi al. Babun. Bab. Tidak boleh al babu. Tidak boleh itu. Nah, itu cara membuat
kata-kata di dalam bahasa Arab itu begitu. Sehingga di situ muqaddimatun. Artinya utawi iki iku muqaddimah. Nah, iku itu biasanya diwakili kha itu. Sehingga artinya sudah tidak ada. Jadi ini iku ini sudah dibuang karena ini sudah yang artinya iku itu sudah di sini nih. Sehingga ini sudah dibuang. Utawi iki iku muqaddimah. Jadi kalau diberi kha itu ya mesti dhamma, tidak boleh di bawah kasrah gitu. Nah, itu nanti kalau sudah belajar nahwu. Ini contoh. Ini namanya Arab Pegon. Karena ada Arab Pegon, ada Arab Indonesia. Kalau Arab Indonesia itu ada aturan-aturan yang sudah baku, tapi kalau Arab Pegon ini tidak ada aturan. Nah, jadi ini seperti kemarin itu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu surah Ali Imran ayat 31. Ya, biasanya orang-orang banyak nyebut surat. Itu sebetulnya tidak benar itu. Jadi yang benar itu surah. Bukan surat. Supaya tidak jumbo dengan surat-surat biasa itu, surat kabar, surat apa. Jadi kalau Al-Qur'an itu surah. Karena bahasa Arab itu tak bunder itu kalau mati itu dibaca hak. Jadi surah Ali Imran ayat 31. Ini sudah 2 pekan yang lalu, 2 atau 3 pekan yang lalu. Kemudian hadis Nabi Antolkhah diteruskan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga hadis rawahul Bukhari. Nah, sekarang kaifiyatus sholatil maktubati. Kemarin sudah kita artikan seperti ini ya. Nanti lanjutannya aja yang kita artikan. Sekarang kita artikan secara umum saja. Kaifiyatus sholatil maktubati. Ini adalah menerangkan tata cara sholat wajib, sholat fardu. Idza kumta ilas sholati fakul Allahu Akbar. Jika atau bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah atau katakan kul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mukhlisan niyataka, dengan ikhlas niatmu kepada Allah. Rafi'an yadaika, seraya mengangkat kedua belah tanganmu. Khadwa mangkibaika, sejurus baumu. Mukhadian ibhamaika udunaika, sejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. Summa do, lalu atau kemudian letakkan yadakal yumna, tanganmu yang kanan, ala dhahri kaffikal yusra, di atas
punggung telapak tangan kiri. Nah, itu rumusan awal. Kemudian ada koreksi pada Muktamar Garut. Nah, di kitab hijau kemarin itu ada, yang kemarin di Tarjih 2 itu. Nah, kalau kamu baca, jadi di situ ya kafakal yusra ma'ar rusghi wasaidi au ala dhiraika gitu. Itu koreksinya. Jadi pada tahun 76 itu ada koreksi karena kesannya kalau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu kan hanya gini saja. Nah, kemudian ada hadis lagi juga yang mengatakan ma'ar rusghi, memegang pergelangan tangan. Au ala dhiraika, atau meletakkan di atas dhira gini. Jadi boleh, ketiga-tiganya itu boleh. Jadi gini saja boleh, begini boleh, begini boleh. Yang tidak boleh itu begini. Begini itu tidak boleh, dilarang. Ya. Jadi kalau gini, kalau ini berarti begini. Kemudian dikoreksi karena ada hadis lagi, karena kalau begini itu agak menyusahkan. Apalagi kalau sholat sambil ngantuk itu bisa lepas. Ya kadang-kadang kalau sholat tarawih itu ada yang makmumnya itu ngantuk. Jadi kalau hanya gini saja itu bisa bereset itu. Karena itu ma'ar rusghi, bisa memegang pergelangan tangan. Wasaidi, bisa meletakkan di rusghi itu ini, apa ini? Begini. Apa lengan? Ala sadrika, di atas dadamu. Sumakro doa al-iftitah, kemudian bacalah permohonan yang pertama kali, doa iftitah. Wahwa, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Dzalika itu kelebihan alif. Jadi setelah dzal itu tidak ada alifnya itu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana itu tidak boleh dibaca panjang. Ana tidak boleh begitu. Itu pengecualian. Ya. Wa ana awwalul muslimin. Atau wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa ataraftu bidhambi faghfirli dhunubi jami'a la yaghfirudz dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha. Nah ini kurang. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kurang la yasrifu anni sayyi'aha. Ya, karena sama-sama sayyi'aha itu terus dilanjutkan. Ya. Jadi kita ulang. Wahdini, mulai dari sini.
Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, ini yang kurang. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta rabbana. Kurang. Rabbana wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa iftitah. Lanjut. Kok ini? Oh iya. Kok terus ini? Lah. Oh, habis kok 34 terpotong ya berarti. Waduh. Kok bisa? Dibaca di fotokopinya itu. Kita lanjutkan sampai wa atubu ilaik. Oh. Lembar kedua. Summasta'id, kemudian mohon perlindunganlah. Qailan, dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summakra, kemudian bacalah al-basmalata, bismillah. Nah ini ada. Nah, ya ini. Al-basmalah, summakra, kemudian bacalah al-fatihata, surah al-fatihah. Wakul, dan ucapkan ba'daha, sesudah al-fatihah, amin. Kata-kata amin. Summakra suratan minal Qur'an, kemudian bacalah salah satu surat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, bitadabburin, dengan memahami artinya, watartilin, dan dengan tartil, dengan tartil itu ya jelas satu demi satu. Jadi dengan tartil. Atau tartil itu berlahan-lahan. Jadi tidak sambung menyambung. Jadi ayatan-ayatan. Summarfa yadaika mislama rafa'tuhuma fi takbiratil ihram. Kemudian angkatlah kedua tanganmu seperti kamu mengangkatnya pada takbiratul ihram. Summarka, kemudian rukuklah. Kemarin sampai sini.
Sampai mana kemarin? Ya, kita ulangi. Sampai tartilin ya kemarin ya. Nah, sekarang kita coba artikan secara salaf ini. Sumarfa mongko kari-kari ngangkat sira yadaika ing tangan loro sira mislama rafa'tuhuma kaya oleh ngangkat tangan loromu fi takbiratil ikhrami ing dalam takbiratul ikhram. Sumarfa kemudian angkatlah yadaika kedua tanganmu mislama sebagaimana rafa'tuhuma kamu mengangkat keduanya fi takbiratul ikhram dalam takbiratul ikhram. Sumarka Parkirnya ada cukup. oh
itu kadang-kadang tidak cukup untuk menggambarkan tumak ninah, karena tumak ninah itu termasuk rukun. Jadi kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah. Jadi karena itu rukunnya sholat tumak ninah. Nah, itu nanti ada hadisnya. Jadi 17 itu ada hadisnya, 13 itu juga ada hadisnya, 14 ada hadisnya, 15 ada hadisnya, 16 ada hadisnya. Nah, ini nanti hadisnya itu kita baca di belakang. Di belakang apa sekarang itu? Di belakang ya nanti. Awid'u utawa ndonga sira, awid'u utawa ndonga sira, bisain kelawan suwiji-wiji utawa kelawan donga, minal adhiyati saking pira-pira donga, alwaridati kan wis kuwarit, kan wis sampai, kan wis tekan, anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga paring rahmat Allahu sapa Gusti Allah alaihi ing atase nabi, wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi. Jadi doa di dalam rukuk itu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi itu? Nabi pernah berdoa dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tidak usah bihamdi. Itu tidak ada tuntunan Rasulullah itu. Hadisnya dhaif. 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Atau yang pernah diucapkan oleh Nabi, yaitu mengucapkan Subuhun Kudusur Rabbul Malaikati Warruh. Jadi kalau kamu lihat di sini praktek keterangannya itu ada semua ini. Hanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli itu diletakkan posisi yang teratas. Setelah itu Subhana Rabbiyal A'la, baru yang ketiga Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, dari ketiga tasbih ini yang artinya paling lengkap itu ya ini Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli ini. Subhanaka, Maha suci Engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan memuji Engkau, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Jadi di situ ada
tasbih, subhana, tahmid, wa bihamdika, istighfar, Allahumma ghfirli. Ini diucapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah telah mendapat wahyu surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr turun, itu kan memerintahkan Nabi, fasabbih bihamdika wastaghfir, bertasbihlah kamu, wa bihamdika, dan kamu supaya membaca tahmid, wastaghfir, dan mohonkan ampun. Karena itu setelah surah An-Nasr ini turun, lalu Nabi selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli sampai Rasulullah wafat, baca itu terus. Memang sebelumnya Nabi pernah membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi subhana rabbiyal a'la ini dibaca oleh Nabi pada waktu Nabi telah menerima surah Al-A'la itu. Jadi begitu surah Al-A'la turun kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat, jadikanlah tasbihmu itu di dalam rukukmu, begitu. Jadi sabbihisma rabbikal a'la itu kan ada, lalu rukuknya ini disuruh membaca subhana rabbiyal a'la, begitu. Jadi surah Al-A'la itu turun sebelum surah An-Nasr. An-Nasr itu termasuk surah Makkiyah. Jadi waktu Nabi sudah hijrah ke Madinah, tapi surah Al-A'la itu masih Madaniyah. Surah An-Nasr itu Madaniyah. Waktu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi kalau surah Al-A'la itu Makkiyah. Pada waktu Nabi belum hijrah ke Madinah. Karena itu duluan ayat atau surah Al-A'la ini. Kemudian yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kalau subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Maha suci kemudian maha tinggi, dua. Kalau yang ketiga ini hanya satu. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun maha suci, kudusun maha suci juga, sama itu, kudus, qaddasallah. Jadi meskipun dua tapi artinya satu. Rabbul malaikati, Tuhannya malaikat, warruh, dan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Nah, ini rupanya tasbihnya malaikat itu kan. Karena malaikat itu sejak diciptakan itu sudah bertasbih. Nah, sebelum apa itu? Nabi Adam diciptakan, itu kan malaikat-malaikat sudah diciptakan duluan. Dan malaikat itu tugasnya adalah, diantaranya adalah tasbih. Itu di surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Apa surat Al-Baqarah 30? Apa? Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi ini. Qalu, mereka sama menyanggah, berkata, unjuk rasa gitu. Unjuk rasa itu perasaannya itu diunjukkan lewat mulut, ngomong gitu. Qalu, mereka berkata, seakan-akan protes, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yufsidu yang akan berbuat kerusakan fiha di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami malaikat itu sama-sama tasbih, bihamdika, memuji engkau, wastaghfir, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, dan mentakdiskan kamu. Sehingga di sini ini gambaran bahwa para malaikat itu sudah bertasbih. Karena itu rupanya amalan-amalan, ucapan-ucapan di dalam sholat ini berproses. Nabi Muhammad pertama disuruh sholat, pada waktu ruku disuruh tasbih. Ya, Nabi Muhammad bingung tasbih bagaimana. Akhirnya karena malaikat itu sudah sering tasbih, akhirnya menggunakan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah, ini kan seperti gambaran, ini tasbihnya para malaikat sebetulnya. Nah, kemudian proses lagi setelah surah Al-A'la turun, Nabi memerintahkan, jadikanlah subhana rabbiyal a'la ini dalam rukukmu gitu. Akhirnya diubah rukuk membaca subhana rabbiyal a'la. Setelah sekian tahun lagi, 10 tahunan, turun ayat surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Nabi mengubah bacaan rukuknya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi ini ada tasbihnya, ada tahmidnya wa bihamdika, ada istighfarnya, sehingga lebih lengkap. Tapi ketiga-tiganya itu karena dicontohkan oleh Rasulullah, ya boleh kita milih. Ya, mungkin ingin cepat ya, subhana rabbiyal a'la, mungkin begitu. Kalau yang ingin agak lengkap, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, inilah karena itu kemudian setelah membaca subhanakallahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, diteruskan dengan atau berdoalah dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jangan membuat doa-doa sendiri.
Karena sholat itu ibadah mahdhah. Tata caranya, ucapan-ucapannya, kaifiatnya, tingkah lakunya, bacaan-bacaannya itu sudah diberi contoh oleh Rasulullah. Sebagaimana dasar yang pertama, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang ke-18. Jadi yang 18 itu isinya tadi itu Subhana rabbiyal a'la atau subuhun kudusun rabbul malaikati waru. Sumarfa mongko kari-kari ngangkata sira raksaka ing sirah sira lil i'tidali krana i'tidal rafi'an khale wong kang ngangkat yadaika ing tangan loro sira mislama rafa'tuhuma kaya oleh ngangkat tangan loro sira fi takbiratil ikhrami ing dalem takbiratul ikhram qailan khale wong kang ngucap sami Allahu liman hamidah. Sami'a muga-muga midhangetake, muga-muga ngrungokake, ngrungu Allahu sapa Allah liman maring wong hamida kang muji sapa wong hu ing Allah. Jadi setelah membaca doa tadi sumarfa ra'saka lil i'tidal, kemudian mengangkat kepala untuk i'tidal sambil mengangkat kedua tangan seperti mengangkatnya pada waktu takbiratul ihram dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Fa idzan tasobta mongko nalikane wis jejeg sira, mongko nalikane wis lurus sira ko iman khale wong kang ngadeg fakul mongko ngucap sira Rabbana walakal hamdu. Rabbana duh pangeran kita walakalan dumateng panjenengan, walakalan iku dumateng panjenengan alhamdu utawi sekabehane puji. Jadi setelah berdiri tegak faidzan tasobta, setelah berdiri tegak maka berkatalah Rabbana walakal hamdu. Mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai nomor 20. Barangkali ada yang perlu ditanyakan?
Nah, jadi setelah Rabbana walakal hamdu ini, kemudian pada waktu Muktamar ke-19 di Minangkabau, itu kemudian ada yang mengusulkan supaya ada tambahan. Akhirnya usulan itu disetujui. Jadi setelah Rabbana walakal hamdu itu bisa diteruskan, yaitu dengan hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Jadi bisa kita teruskan itu. Itu di Muktamar tahun 30. Tahun 1930 itu kemudian ada usulan. Setelah usulan itu dipelajari, ternyata hadisnya juga sahih, maka boleh diteruskan. Jadi setelah Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Atau ada hadis lagi, yaitu bukan Rabbana walakal hamdu, tapi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Ternyata hadisnya juga sahih. Karena itu boleh kita lanjutkan. Jadi setelah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Atau Rabbana lakal hamdu, enggak usah wa, lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Itu di dalam hadis begitu. Tapi biasanya dibaca mil'u, itu juga secara bahasa boleh. Tapi kalau kita lihat di teks hadisnya itu, di buku kitab hadis itu mil'a. Tapi kalau misalnya dibaca mil'u, itu secara bahasa boleh. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Min syai'im ba'd. Nah, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita